Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masif Daily. Kali ini kita akan membahas arah dan kebijakan Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Jadi undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Nanti kita akan membahas idealita dan juga problematika yang menyertai penerapan dari undang-undang ini. Pertama, kita awali dulu dari paradigma berpikir bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini merupakan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang berlaku secara global ya, dalam konteks keindonesiaan. Tentunya Undang-Undang Sisdiknas ini berisi hal-hal pokok dan mendasar tentang sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana di negara-negara yang lain, pasti memiliki sebuah sistem pendidikan yang berlaku secara nasional. Begitupun di Indonesia ini. Nah, jadi Undang-Undang Sisdiknas ini memuat aturan-aturan tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Nanti mulai dari kurikulum, kemudian proses pembelajarannya, sampai kepada evaluasinya juga ada di dalamnya. Dan kemudian Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan kelanjutan dari undang-undang yang sudah terbit sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Jadi ini adalah kelanjutan dan penyempurnaan ya. Nah, secara konten ada 22 bab dan juga 77 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Isinya secara umum yaitu meliputi kebijakan wajib belajar 9 tahun, ada juga standarisasi pendidikan nasional, kemudian kurikulum yang kita tahu sendiri ya bahwa ada beberapa perkembangan kurikulum yang telah terjadi sejak tahun 2003 yang lalu sampai saat ini. Kemudian ada sertifikasi guru dan dosen, ada juga pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan yang kebijakannya sudah ditarik ya, dianulir pada tahun 2010. Dan juga ada kebijakan penataan dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Oke, kita mulai dulu dari pelaksanaannya ya. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Sisdiknas itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi juga didukung dengan terbitnya kebijakan lain, baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun juga peraturan menteri. Dalam hal ini yaitu Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau juga Permenak, Peraturan Menteri Agama. Kenapa seperti itu? Karena memang pendidikan di Indonesia ini ada ada dua kamar ya, yaitu pendidikan umum dan juga pendidikan keagamaan. Yang ini memang menjadi wilayah dari dua kementerian tersebut. Nah, kita lihat dulu idealita dari Sisdiknas ini. Ini sudah tercantum pada pasal 3 sebenarnya ya, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Luar biasa ideal bukan? Jadi melalui pasal 3 ini kita bisa tahu bahwa sistem pendidikan nasional itu sebenarnya sangat kompleks, maka perlu kita pahami secara komprehensif. Oke, coba kita cermati satu persatu bab per babnya ya. Dimulai dari bab 1, Undang-Undang Sisdiknas berisi tentang ketentuan umum sebagaimana undang-undang pada umumnya ya. Kemudian ada bab 2 di sini berisi tentang dasar, fungsi, dan tujuan. Maka di sini sudah saya tuliskan beberapa poin penting di dalam masing-masing bab, nanti bisa disimak sendiri ya. Kita langsung saja menuju kepada bab 3. Di sini bab 3 ini berisi tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian bab 4 ada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian bab 5 di sini ada peraturan tentang peserta didik. Kemudian bab 6 ini ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Maka nanti sudah bisa disimak sendiri ya, teman-teman bisa mendownload Undang-Undang Sisdiknas untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian bab 7 ada bahasa pengantar yang juga di sini mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Tentunya ini menjadi sebuah
kontroversi ya pada tahun-tahun yang sebelumnya ketika ada RSBI itu, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, kemudian pada bab 8 di sini ada ketentuan wajib belajar yang menjadi salah satu topik pada problematika Undang-Undang Sisdiknas yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada bab 9 yaitu tentang standar nasional pendidikan. Ini juga meliputi 8 standar nasional pendidikan ya. Itu isinya adalah meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, standar pembiayaan dan juga standar penilaian. Nanti juga akan kita bahas di belakang. Kemudian bab 10 ada kurikulum yang juga berganti-ganti itu sampai hari ini ada sekian banyak ya. Kalau tidak salah kurang lebih ada 4 jenis kurikulum yang berbeda. Kemudian ada bab 11, ini isinya tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Kemudian bab 12 ada sarana dan prasarana pendidikan. Ini juga menjadi kunci dari keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Bab berikutnya ada pendanaan pendidikan dan kemudian diikuti dengan bab berikutnya yang berisi tentang pengelolaan pendidikan yang dulu sempat menjadi sempat menjadi chaos ya, apakah pendidikan harus dilaksanakan secara sentralistik ataupun desentralisasi. Kemudian bab berikutnya adalah peran serta masyarakat. Di sini kita teringat dengan adanya sinergi Tripusat Pendidikan ya. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada bab berikutnya tentang evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Ini menjadi penting karena setiap lembaga pendidikan akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat secara umum melalui hal-hal ini. Kemudian ada pendirian satuan pendidikan. Ini adalah aturan-aturan yang memuat bagaimana sebuah institusi pendidikan dibentuk dan diselenggarakan. Bab berikutnya adalah penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Di sini juga membuka kemungkinan adanya kolaborasi dan juga kerjasama. Kemudian bab 19 ada pengawasan, bab 20 ada ketentuan pidana, bab 21 tentang ketentuan peralihan, dan bab terakhir berisi ketentuan penutup. Ini sebagaimana aturan yang berlaku pada pembentukan undang-undang di Indonesia secara umum. Oke, dari sekian banyak tadi, maka kita akan bahas ya, tentunya yang berkaitan dengan problematika penerapan sistem pendidikan nasional. Tentu tidak semuanya kita bahas karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Kita akan mencuplik beberapa permasalahan yang seringkali kita temui di lapangan. Kita awali dari problem yang pertama, yaitu standarisasi pendidikan nasional. Nah, apa yang menjadi masalah di sini? Yang pertama adalah wilayah Indonesia begitu luas dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang sangat beragam. Maka tentu akan menjadi sulit untuk mewujudkan standarisasi pendidikan nasional ya, antara satu wilayah yang begitu maju dengan wilayah lain yang mungkin masuk dalam kategori tertinggal. Maka ini perlu dipikirkan ulang. Kemudian beberapa kebijakan standar nasional pendidikan ini dinilai kurang adaptif. Nah, saya ambil contoh misalkan standar pembiayaan begitu ya. Maka di sini juga terjadi kesenjangan antara institusi yang berlabel negeri dan juga swasta. Maka di sini perlu ada peninjauan ulang ya terkait dengan kebijakan standar nasional pendidikan ini sehingga bisa menjadi lebih adaptif. Kemudian dukungan pemerintah dirasa kurang optimal. Nah, dalam hal ini tentu perlu ada sosialisasi dan juga pemahaman yang bermuara pada satu visi ya, yaitu kesatuan visi standarisasi pendidikan nasional ini. Kita perlu tampilkan juga di sini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan yang sebenarnya ini bisa diilustrasikan sebagaimana gambar berikut. Jadi standar pendanaan dan pengelolaan ini digambarkan sebagai fondasi dari proses pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan, di mana pilar-pilar utamanya di sini adalah pendidik tentu saja, kemudian standar isi, standar proses pembelajaran, dan standar sarana dan prasarana. Dari situlah kemudian pendidikan ini layak untuk dinilai apakah berhasil atau tidak,
dan kemudian melahirkan sebuah kompetensi yang dimiliki oleh para lulusannya. Maka jangan harap kompetensi lulusan bisa baik kalau penilaiannya tidak optimal. Jangan harap penilaian pendidikan menjadi optimal kalau pilar-pilar penyangganya ini tidak diakomodasi secara baik. Dan semua itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka solusi yang patut untuk kita pikirkan, kita cermati bersama, yaitu sinergi seluruh stakeholders dalam mewujudkan standar nasional pendidikan yang jumlahnya 8 itu tadi. Sebenarnya dalam konteks kebijakan ini sudah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ya, yang kemudian disempurnakan menjadi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Teman-teman bisa mendownload nanti ya dari dua peraturan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan perlu didiskusikan lebih lanjut ya mengenai standarisasi pendidikan nasional ini, apakah memang layak dilakukan adanya standarisasi pendidikan nasional ini. Silakan nanti dikomentari dan ditanggapi. Nah, problem yang kedua adalah sertifikasi pendidik. Nah, jadi sertifikasi pendidik ini menimbulkan persaingan ketat ya dari para pendidik atau calon pendidik untuk menjadi ASN. Mau tidak mau, sertifikasi terkait dengan nominal ya nanti ya, nominal gaji terutama. Kemudian yang kedua, ada masalah yaitu sertifikasi membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa dilakukan secara cepat dan instan. Butuh waktu, butuh perencanaan dan juga koordinasi. Baik itu di antara pendidik dan juga para pemangku kebijakan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Menteri Keuangan juga di sana. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu perbedaan nominal gaji itu bisa saja menimbulkan kesenjangan kinerja. Dan sayangnya di sini ada beberapa problem yang muncul juga ya, yaitu etos kerja itu akan menjadi menurun setelah mendapatkan sertifikasi. Tentunya ini berkebalikan dengan teori-teori pendidikan yang sudah kita pahami bersama ya, bahwa ketika kinerja seseorang bagus maka dia akan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, etos kerja ini kemudian bisa saja menurun ketika mendapatkan sebuah reward, dan ini menjadi problem tersendiri yang harus dipikirkan. Maka bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan? Pertama adalah perlu adanya pembaruan sistem pemberian reward dan punishment. Jadi bukan hanya punishment yang kemudian gencar dilaksanakan, tetapi juga reward ini harus dipikirkan ulang. Jadi jangan sampai kita membentuk sebuah kebiasaan yang baik hanya karena pelaksanaan punishment, tetapi juga pemberian reward yang seimbang sesuai dengan kinerjanya tentunya. Kemudian kita harus mengembangkan paradigma positivistik ini ya, bahwa profesionalitas pendidik itu harus dimaknai secara lebih komprehensif. Jangan hanya dilihat dari jumlah jam mengajarnya misalnya. Jangan cuma dilihat dari seberapa sering dia masuk di kelas misalnya. Tidak seperti itu, tetapi lebih kepada bagaimana kinerja yang dia laksanakan. Dengan demikian, maka problem sertifikasi pendidik ini bisa diminimalisir keberadaannya yang kemudian nanti menimbulkan tadi kesenjangan kinerja tadi. Nah, jadi apakah ada masukan lain terkait dengan problematika sertifikasi pendidik ini? Silahkan nanti dikomentari juga ya. Oke, problem yang berikutnya mengenai UN, ujian nasional. Yang ini pertama adalah ujian nasional itu dulu digunakan sebagai syarat kelulusan. Nah, maka menimbulkan chaos itu ya, bahwa UN harus dihapus, UN tidak boleh ditiadakan, dan lain-lain. Kemudian kualitas pendidikan ini belum merata ya di Indonesia, maka ujian nasional ini kalau dijadikan standar kelulusan, maka ini akan menjadi blunder. Nah, maka kabarnya tahun depan tahun 2021 itu ada wacana UN ditiadakan. Tapi bagaimana prosesnya, bagaimana aplikasinya perlu kita kawal bersama-sama. Kemudian monopoli waktu ya, khususnya mata pelajaran yang masuk dalam ujian nasional. Ini tidak dapat dipungkiri ya, karena ujian nasional itu terkait dengan literasi, ya misalkan literasi numerasi, literasi bahasa dan lain-lain. Maka mata pelajaran yang tidak masuk dalam ujian nasional ini akan sedikit terbengkalai, khususnya dalam hal pembagian waktunya. Nah, kemudian adanya kecurangan dalam pelaksanaan UN.
entah itu dalam bentuk kebocoran soal atau pembagian kunci jawaban dan lain-lain. Ini menimbulkan pro dan kontra dari pelaksanaan ujian nasional itu. Maka bagaimana solusinya? Ini, UN tidak perlu menjadi satu-satunya syarat kelulusan, dan ini sudah dilaksanakan ya. Jadi sekarang ini syarat kelulusan bukan hanya UN tetapi juga ujian akhir sekolah. Jadi sekolah memiliki peran juga di dalam meluluskan calon-calon lulusannya. Kemudian UN digunakan untuk pemosisian kualitas pendidikan nasional. Jadi bukan untuk menjustifikasi apakah seseorang ini layak lulus atau tidak, tetapi justru digunakan sebagai tolak ukur ya, di mana sih posisi dari kualitas pendidikan kita secara nasional. Nah, itu akan lebih proporsional. Kemudian sekolah lebih fleksibel dalam pengaturan jam belajar. Kalau UN ditiadakan, maka sekolah bisa memberikan waktu jam pelajaran yang lebih merata pada seluruh mata pelajaran yang ada. Oke, menurut kalian bagaimana tentang ujian nasional ini? Apakah harus ditiadakan atau harus dihapus saja? Atau kalian punya solusi yang lain? Silahkan komentari. Kemudian problem berikutnya yaitu ontologi pendidikan nasional. Ada beberapa kasus yang marak diangkat di wacana publik beberapa saat belakangan ini ya, yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas yang diusung oleh salah satu yayasan ya. Teman-teman pasti mengikuti berita itu bahwa ada ketercerabutan budaya di dalam praktek atau penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini pendidikan itu sebenarnya adalah bagian dari budaya. Kita tidak bisa memungkiri hal itu ya, karena juga budaya membentuk peradaban bangsa. Maka di sini budaya dan karakter bangsa itu harus dijadikan ontologi di dalam pendidikan nasional. Nah, di sini perlu ada optimalisasi penerapan kebijakan ya, penguatan pendidikan karakter. Tentunya sudah kita ketahui bersama ada sebuah peraturan yang diawali oleh Perpres ya waktu itu, kemudian dipertegas dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal. Nah, di sini ada kesatuan antara agama, kemudian budaya, kemudian ada Pancasila dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi keempat unsur ini harus sambung menyambung ya, menjadi satu, bersinergi menjadi sebuah ontologi pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian budaya dan karakter bangsa ini akan tetap terus menempel ya di dalam jati diri bangsa Indonesia nanti di masa yang akan datang. Menurut kalian apakah perlu Undang-Undang Sisdiknas ini dihapus atau diganti? Tentunya dengan mengangkat budaya dan karakter bangsa ini sebagai sebuah ontologi, atau biarkan begitu saja apa adanya? Silahkan dikomentari juga nanti. Oke, kemudian problem berikutnya adalah kurikulum nasional. Tadi sudah sempat kita bahas sebelumnya. Jadi kurikulum nasional ini dulu sempat ada ya, sejak tahun 2003 itu sampai hari ini setidaknya ada beberapa kurikulum yang berlaku. Pertama yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada KTSP yang pada tahun 2006 digencarkan ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan konsep desentralisasi atau otonomi daerah itu. Kemudian ada pendidikan karakter tahun 2008. Kemudian ada K13 yang sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali revisi. Lalu minggu depan atau tahun depan mungkin akan berubah lagi. Kurikulum apa kira-kira yang cocok untuk pendidikan nasional kita hari ini? Maka sebenarnya kurikulum ini bukan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan sebuah kurikulum nasional, tetapi justru ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran ya, progresivitas pemikiran dan juga adaptasi dari kurikulum pendidikan nasional supaya tetap bersinergi, tetap bisa memenuhi kebutuhan stakeholders. Nah, jadi di sini perlu ada beberapa hal yang perlu disinergikan ya. Pertama tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, yaitu ada sinergi antara agama, kebangsaan, kemudian etika dan juga logika. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata transfer of knowledge saja, bukan semata-mata transfer pengetahuan, tetapi juga transfer of value, transfer nilai-nilai atau norma-norma,
entah itu norma agama, norma budaya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada etika dan juga logika. Sehingga dengan demikian kurikulum nasional ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Jadi materi ini saya tutup dengan quotes dari Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso Sungklodo, Inmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketika kita di depan kita harus memberi contoh, ketika di tengah kita harus memberi semangat, dan ketika di belakang kita harus memberikan daya kekuatan. Sampai di sini dulu materi dari saya tentang arah dan kebijakan Undang-Undang Sisdiknas. Berikutnya kita akan melakukan diskusi dan juga sharing pendapat di kolom komentar atau di kelas online yang kita miliki. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap keren, tetap semangat, dan jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.